Ternyata begini Pak, nggak ada masalah. Dimanapun tempat saudara berbakti dan kebaktian, tidak ada masalah Bapak Ibu yang kasih. Tapi Yesus melanjutkan pernyataannya saudara kepada perempuan Samaria ini. Dia berkata begini, karena yang penting bukan tempat kita berbakti tetapi cara kita berbakti. Apakah kebaktian kita itu bersifat rohani dan sungguh-sungguh, apakah kita mendapat pertolongan daripada Roh Kudus? Perhatikan baik. Yesus menerangkan kepada perempuan Samaria, ada yang namanya sifat daripada kebaktian kita. Ayat tadi saudaraku yang kasih berkata apa? Sifat daripada kebaktian kita yang pertama harus bersifat rohani dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kenapa saya katakan saudara nggak ada yang salah dengan ibadah online? Tapi pertanyaan saya, kadang-kadang probability-nya, maafkan saya, maafkan. Kita lebih tergoda nonton atau beribadah kalau online. Nggak enak khotbahnya, puji-pujiannya juga nggak ngangkat. Pindah ke channel lain, betul nggak? Bilang sama samping kiri kanan, kamu duduk di sini nggak bisa pindah channel, bilang. Ternyata begini, ada kalanya kecenderungan kita ketika mengikuti online. Melakukan yang rohani yaitu ibadah, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Kenapa saya tahu saudaraku yang kasih, saya pernah melakukan waktu COVID Bu. Di samping kopi, di depan nasi goreng, di samping kanan saudara pisang goreng, betul nggak? Gimana kamu mau sungguh-sungguh? Hello? Gimana mau sungguh-sungguh? Tapi masih melakukan yang namanya rohani Pak. Tapi nggak ada kesungguh-sungguhannya. Gimana saudara nyembah Tuhan, betul nggak? You are Yahweh. Kopi panas. You are Yahweh, pisang goreng. You are Yahweh, Alpha and Omega, lapis legit. Kira-kira bisa sungguh-sungguh gak? Saudara, ada tantangan gereja after daripada COVID-19. Ternyata saudara gak gampang juga mengembalikan yang sudah nyaman di online kepada onsite. Sande Adeleja katakan gereja ini saudara harus mengalami yang namanya churchship. Gereja itu bukan 4 tembok Pak. Gereja itu saudaraku yang kasih adalah kita, bukan gedungnya, betul nggak? Makanya kita disebut eklesia, ek dan kaleo, dipanggil keluar. Jadi waktu saudara dipanggil ke dalam, innya itu saudara diperlengkapi, di-equip, di-empowering untuk diutus keluar menjadi eklesia. Jadi innya saudara, di-empowering, saudaraku yang kekasih, iya kan? Di-equipping, sehingga kamu saudara siap diperlengkapi dan untuk memperlengkapi yang lain. Kira-kira menurut saudara, kalau orang saudaraku yang kekasih online terus saudara, bisa nggak di-equip maksimal? Kecuali Bu, maafkan saya, nggak ada gereja di tempatnya. Anak saya di Jerman saudara ada masalah. Di dekat tempat dia nggak ada gereja saudara. Ternyata yang kedua, sifat daripada kebaktian kita orang percaya harus mendapat pertolongan Roh Kudus. Alkitab tadi berkata apa saudaraku yang kasih? Dikatakan begini. Haleluya. Apakah kita mendapat pertolongan daripada Roh Kudus? Saudara perhatikan baik. Ternyata saudara waktu kita ibadah pun saudara. Dan baik, kalau kita nggak mendapat pengertian ini saudara, maka kita akan susah. Kita di-guide saudara datang kemari saudara karena pertolongan Roh Kudus. Ada haus dan lapar mendengarkan firman. Ini sifat kebaktian kita Pak. Sifat daripada Alkitab apa saudara? Sifat daripada Alkitab itu 2. Yang pertama adalah deskriptif, itu gambaran yang sesungguhnya. Yang kedua sifat daripada Alkitab adalah didaktik. Ada perintah, ada larangan, ada janji. Tahukah saudara, avoda, aboda, ibadah artinya apa saudaraku yang kekasih? Yaitu apa? Menjauhi apa yang dilarang Tuhan dan menuruti apa yang diperintahkannya. Pak, roh agamawi dong, legalistik. Sebentar dulu Pak, saudara harus hati-hati loh. Ada di luar sana sekarang pengajaran-pengajaran apa-apa legalistik saudara. Mengakibatkan kita menjadi orang yang fatalis. Ada keputusan saudara. Terjemahan saudara daripada ibadah saudara. Bagaimana kita saudaraku yang kasih respect karena kasih anugerah. Kita diselamatkan saudara. Kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangan. Bukan untuk diselamatkan. Tapi justru perbedaan orang yang sudah diselamatkan. Yang mendapat kasih karunia harus hidup dalam perintah. Dan saudara tidak mengerjakan apa yang dilarang. Sekali lagi saya ulangi. Saudara perhatikan baik saya. Saudara, keselamatan itu kasih anugerah, free. Tidak bisa kamu intervensi dengan perbuatan dan usaha. Bukan karena perintah, bukan karena melakukan larangan, tapi karena kasih anugerah. Karena waktu kita ditemukan, kita saudara yang melanggar perintah dan kita nggak hidup dalam kebenaran.
Tapi setelah kita mendapatkan kasih anugerah, respon kita saudaraku yang kasih kepada Allah yang menyelamatkan kita. Tentunya harus satu frekuensi di dalam larangan dan perintahnya. Apa sih kesalahan bangsa Yahudi? Di tempat yang sama saudaraku yang kasih, diserahkan Tuhan kepada Musa saudara. 10 saudaraku yang kasih perintah Tuhan lewat 2 loh batu. Di sana juga mereka mendirikan berhala, betul nggak? Di sana mereka dipelihara dengan tiang api dan tiang awan, siang dan malam. Di sana mereka dipelihara dengan burung puyuh dan mana dari surgawi. Di sana juga mereka menghujat Tuhan. Jadi ibadah itu cuma ini Pak. Makanya saudara coba angkat Alkitabnya yang bawa Alkitab secara fisik buku. Angkat Pak. Angkat Pak. Isinya cuma 2 ini. Maaf Pak, sorry Pak. Isinya cuma 2 saudara. Loving God, loving people. Salib ke atas loving God. Ke samping saudara, loving people. Cuma 2, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. The way you love God reflected by the way you love others. Caramu mengasihi Tuhan tercermin daripada caramu mengasihi sesamamu, betul nggak? Enough. Saudara, jadi ibadah itu jangan susah Pak. Saya lihat kemarin khotbah Pak Rubin Adi dikatakan kembalikan ya kesederhanaan Injil, betul nggak? Saudara jangan memperkeruh saudara. Kadang-kadang kami khotbah ini saudaraku yang kekasih bukan menerjemahkan, malah bikin susah, betul nggak? Bilang sama samping kiri kanan, gua kenal pendeta itu bilang. Gitu orang pulang gereja saudara bukan bilang haleluya, betul nggak? Tapi gini mukanya. Tadi apa yang dikhotbahkan? Apa tadi ya? Gua pokoknya lihat pendeta itu stres banget, banyak masalah, betul nggak? Nah mas saudara, saudara sederhana. Karena Yesus sederhana. Melakukan ibadah bukan bicara peraturan agamawi, tapi merupakan deklarasi dan respon seorang yang telah berjumpa pribadi dengan Allah dan telah menerima kasih anugerah. Kalau saudara nggak mengerti sifat daripada ibadah, saudara nggak mengerti sifat daripada Alkitab, maka saudara kecenderungannya yang kamu tuntut kamu datang beribadah apa saudara? Janji-janjinya, berkat dan mujizat. Ketika janji itu tidak dipenuhi, ketika mujizat nggak ada, ketika hidupmu nggak diberkati, anak muda yang kau sukai cowok, yang kau sukai cewek, nggak kena saudara di gereja ini, cepat atau lambat kamu pindah gereja. Langsung statementnya apa saudara? Tuhan bicara kepada kami memang mau bukan tertanam di sana, betul nggak? Kami akan pindah gereja. Ubah kesaksian saudara. Ke gereja bukan cari rukomu yang satu jadi 2. Bukan kamu yang sakit saudaraku yang kekasih terus pulang sembuh. Kalau itu aja pekerjaan Tuhan di ibadah saudara. Kecil sekali Tuhan kita, betul nggak? Yesus bisa langsung memberikan kelegaan dan ketenangan kepada kita. Tapi itu bukan saudara, bukan stylenya Tuhan kita. Tuhan kita itu suka equipping dan empowering. Di mana tempatnya? Dia percayakan ke gereja. Lewat apa kita belajar? Lewat sifat daripada Alkitab. Lewat apa kita saudaraku yang kasih belajar? Saudaraku yang kasih ditempa. Lewat gesekan di komunitas. Di online. Kamu tidak akan pernah saudara gesekan. Betul gak? Makanya kamu cuek sama orang saudara kalau ibadah online. Saya mau berkata kepada yang online. Kamu mati kubur sendiri ya. Kawin sertifikatnya dari online. Matius 11, 28, 29. Dia berkata apa? Yang letih lesu berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Gitu enggak dibilangnya? Enggak. Belajar dulu Bu. Pengertian yang benar tentang hakikat daripada ibadah dan kesejatiannya akan membawa kita kepada perubahan yang dimulai dari dalam keluar. Hal ini akan memampukan kita untuk mengalami kemajuan rohani yang siap dipakai menjadi suratan terbuka untuk dibaca orang lain.